Orang yang memiliki pengaruh di masyarakat selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Bersama tokoh, kami memberikan informasi yang teraktual dan terupdate dalam Bincang Tokoh. Di Bincang Tokoh, kami hadirkan tokoh masyarakat yang memberikan berbagai informasi berkaitan dengan isu-isu yang beredar di masyarakat. Seperti halnya saat ini, adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan PPKM yang sedang diterapkan. Masyarakat diharapkan lebih sadar dan peduli untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar mengurangi penularan virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Mudacil TV. Dan ini adalah salah satu program dari Mudacil TV yang bernama Bincang Tokoh. Dengan saya, Fitratul Anggis Nabila Rahmatin, dan teman saya Bintang Bimo Raisa. Hari ini di episode pertama program Bincang Tokoh, tema kita adalah penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Dan bersama kita sudah hadir bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Williaman Sutrisno, Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Bincang Tokoh Mudacil TV. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Bicara tentang Satpol PP, yang saya tahu tugas dari Satpol PP adalah gimana ya, Pak? Satpol PP itu adalah lembaga atau organisasi perangkat daerah, satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Ya, sehingga kalau berbicara tentang pemerintahan, kita melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah yang menyangkut dengan pelayanan dasar. Ada beberapa urusan wajib pemerintah daerah yang menyangkut pelayanan dasar, yaitu misalnya pendidikan, seperti yang adik-adik sedang laksanakan, yaitu menjadi peserta didik. Ada kesehatan, ada KPU-an dan perumahan, kemudian ada ketentraman dan ketertiban umum. Itu yang kita laksanakan. Satpol PP melaksanakan hal tersebut atau menjalankan urusan pemerintah daerah yang termasuk dalam urusan wajib. Selama pandemi, tugas Satpol PP bisa dikatakan berbeda dari biasanya, terutama saat ini adanya penerapan PPKM. Apa perbedaan tugas sebelum pandemi sama pandemi saat ini, Pak? Ya, jadi pandemi ini kan merupakan darurat nasional, ya, ditetapkan melalui keputusan Presiden, kemudian darurat kesehatan masyarakat, sehingga memang memerlukan langkah-langkah yang tidak biasa. Di tingkat pusat sebelumnya dibentuk gugus tugas sampai kepada tingkat daerah, tingkat kabupaten kota, di mana Pak Bupati sebagai ketua gugus tugas. Kemudian ada perubahan menjadi Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Satgas Penanganan COVID. Satgas Penanganan COVID-19 ini juga sampai kepada pemerintah daerah, di mana Pak Bupati adalah ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Satpol PP
ada di Satgas tersebut sebagai bidang pengamanan dan penegakan hukum. Jadi menangani pandemi ini ada beberapa bidang seperti bidang sosialisasi, komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan program-program menyangkut pandemi ini sehingga masyarakat mengetahui, kemudian melaksanakan protokol kesehatan. Itu ada divisi atau bagian sosialisasi, bidang sosialisasi. Nah, ada juga bidang penanggulangan. Penanggulangan itu dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan. Kita tahu ketika ada yang terkonfirmasi positif, nanti ada penjemputan oleh ambulan, dibawa ke rumah sakit rujukan atau dibawa ke tempat isolasi terpusat kalau kita di hotel at home. Dan sekarang sedang disiapkan di seluruh kecamatan ada isolasi terpusat yang disiapkan oleh Pak Camat selaku Satgas COVID tingkat kecamatan. Nah, di Satpol PP adalah bidang pengamanan dan penegakan hukum. Karena produk ataupun hasil peraturan dari penanganan pandemi ini kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Penanggulangan Wabah, kemudian ada Undang-Undang Karantina. Nah, ini yang menjadi bagian penegakannya ada di Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian mengacu pada hal-hal tersebut termasuk Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang pendisiplinan protokol kesehatan itu juga pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit dan Perbub Cilacap 126 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Lah karena produknya ada perda, ada peraturan bupati atau disamakan juga dengan peraturan kepala daerah, maka disitulah Satpol PP berperan seperti tadi sudah terangkan kan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan menegakkan peraturan kepala daerah. Itu. Ya, selama pandemi persiapan operasi selama PPKM sendiri itu apa aja ya Pak dari Satpol PP ini? Jadi di Satgas Penanganan COVID itu Satpol PP memang di Kabupaten Cilacap dan dimanapun kabupaten kota yang lain menjadi koordinator bidang pengamanan dan penegakan hukum, berkoordinasi dan mendapat dukungan penuh dari TNI, Polri, dan instansi-instansi terkait lainnya. Itu juga sesuai dengan kebijakan pimpinan masing-masing, Pak Panglima TNI maupun Kapolri telah menginstruksikan, ada maklumat Kapolri, ada banyak yang harus dilaksanakan oleh teman-teman kita di TNI Polri juga bergabung dengan kita. Yang kita siapkan saat ini kan ada PPKM, itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 yang di Cilacap ditindaklanjuti dengan instruksi Bupati nomor 1 tahun 2021 yang pada prinsipnya adalah mengatur pembatasan kegiatan masyarakat di mana aktivitas ekonomi, aktivitas berkumpul itu dibatasi sampai pukul 19.00. Di luar jam itu juga ada pembatasan lebih ketat yaitu 25% dari kapasitas. Misalnya rumah makan nih biasanya bisa nampung 100 orang. Sekarang hanya boleh maksimal 25 orang. Dengan jaga jarak, dengan protokol kesehatan, dengan memakai masker, dengan mencuci tangan di air mengalir pakai sabun. Nah, kalau ada yang melanggar, kitalah Satpol PP yang menegur, ya, menegurnya kalau bahasanya on the spot di tempat itu ya kita edukasi, jangan gini, atau sudah harusnya tutup belum tutup. Kalau ternyata ada diskusi, ya kita selesaikan berusaha baik-baik dengan cara edukatif, persuasif. Kalau misalnya eskalasinya itu menaik menjadi kontraproduktif, ya nanti kita panggil ke kantor untuk dilaksanakan pembinaan, karena kita juga tidak ingin ada suasana yang
mencekam lah misalnya dengan membubarkan, menutup paksa, itu sangat-sangat dimungkinkan dan suatu saat bisa dilaksanakan setelah upaya-upaya pembinaan, upaya edukasi itu memang sudah mentok. Ya perlu saya sampaikan di sini bahwa selama pandemi ini walaupun sebelum PPKM, Satpol PP bersama polisi, TNI, kejaksaan, pengadilan itu sudah melaksanakan upaya-upaya penegakan. Kita sudah membawa para pelanggar protokol kesehatan itu ke persidangan Tipiring. Kita sudah melaksanakan sanksi sosial dan sebagainya. Ya itu yang sudah kita laksanakan. Apakah selama razia ada masyarakat yang melanggar, Pak? Oh ya banyak. Kalau kita laksanakan itu Maret kan ya, mulai Maret 2020 sampai sekarang itu sudah 30.000 pelanggar. Banyak sekali ya, yang itu hanya pelanggaran yang tidak memakai masker, yang terjaring razia. Ya, belum lagi yang lain yang belum terjaring razia. Nah ini yang perlu saya sampaikan di sini semua masyarakat Cilacap, ayolah patuh dengan kesadaran untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Jangan hanya karena ada satpol pakai maskernya gugup gitu kan. Jangan seperti itu karena itu bukan untuk satpol. Satpol sendiri malah cukup beresiko, makanya teman-teman anggota kita bekali betul pakai face shield, pakai masker, mereka selalu hand sanitizer dan sebagainya. Mereka juga mendapat tambahan extra fooding untuk menopang kesehatannya gitu. Nah, itu yang pelanggar tidak pakai masker. Kemudian yang diangkat sampai sidang Tipiring itu sampai saat ini ya sekitar 500-an, hampir 600 pelanggar. Yang denda yang masuk ke Kabupaten Cilacap itu sudah 15 jutaan. Karena denda masing-masing pelanggar itu maksimal kan yang tidak pakai masker berdasarkan Perda 5 tahun 2020 itu 50.000. Ya, tapi Pak Hakim, Bu Hakim kan ketika menyidangkan melihat tingkat kesalahan. Biasanya kalau yang pernah saya ikuti, kalau kesalahannya misalnya sudah bawa tapi tidak dipakai, dendanya 25. Kalau tidak pakai sama sekali 50.000. Itu kewenangan Bapak Ibu Hakim, cuma kami mengamati ketika selama berlangsung persidangan ini. Dan itu apakah membuat efek jerak? Ya harusnya iya gitu. Harusnya menjadi pengingat. Oh ya, mbok didenda lah salah satunya. Walaupun sebetulnya yang kita harapkan itu bukan mbok didenda, tapi pakai masker lah, mbok terpapar atau mbok ternyata saya adalah OTG, orang tanpa gejala gitu kan, nanti menularkan ke saudara kita, ke rekan kita yang mungkin lebih lemah. Kalau lebih lemah kan lebih rentan seperti itu. Ya lanjut. Denda dan pelanggaran yang ditentukan kepada masyarakat itu apa saja, Pak? Di Perda 5 itu semua pelanggaran tentang protokol kesehatan yang diwajibkan di era pandemi ini sebetulnya dikenakan pidana denda dan ancaman kurungan, bahkan maksimal 3 bulan kurungan atau denda 50.000 untuk khusus yang tidak memakai masker di ruang publik. Tetapi terhadap pelanggar protokol kesehatan lainnya seperti misalnya menghalang-halangi proses tracing gitu. Tracing itu adalah ketika adik misalnya ini mudah-mudahan tidak positif ya, berarti yang sudah pernah ketemu dengan adik ini harus dites. Misalnya orang rumah, orang temennya misalnya satu kos, itu harus dites swab, itu yang namanya proses tracing. Lah ketika ini ada orang yang menghalang-halangi, itu bisa dikenakan Perda 5 tentang protokol kesehatan ini, penanggulangan penyakit ini, menghalang-halangi proses pelaksanaan penanggulangan wabah. Bahkan itu bisa diangkat menjadi pidana yang lebih berat karena di Undang-Undang Kekarantinaan dan Undang-Undang Penanggulangan Wabah itu lebih berat lagi sanksinya. Sehingga apa yang dilaksanakan pemerintah saat ini kelihatannya artinya tidak selalu itu dipidanakan, itu sebenarnya supaya menumbuhkan kesadaran dulu itu loh.
Ya, makanya melalui media ini juga saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cilacap untuk patuh dan mendukung upaya ini. COVID ini nyata. COVID ini nyata. Yang meninggal sudah ratusan di Kabupaten Cilacap, yang terkonfirmasi positif aktif saat ini 1.100 lebih, ya. Yang dirawat ada 200-an, tempat tidur kita sampai hari kemarin tempat tidur perawatan itu baru tersedia 348, masih ada rilis terakhir masih ada 92 yang kosong. Kalau positifnya ini tambah, yang bergejala harus dirawat, nanti kita kekurangan tempat tidur. Oleh karena itu maka kenapa diterbitkan instruksi Mendagri, diterbitkan Inbud Bupati PPKM ini, karena memang Cilacap, Banyumas Raya, Semarang Raya, Solo Raya, di Jawa Tengah ini loh, itu sudah banyak indikator-indikator penularan ataupun kejadian pandemi ini yang sudah di atas indikator nasional. Jadi kalau rata-rata nasional harusnya tempat tidur itu di bawah, yang terisi di bawah 70%. Kita itu sudah 77% yang terisi tempat tidurnya. Nah kalau misalnya nanti membludak terus, nggak bisa tertangani, kasihan masyarakat, kasihan juga tenaga kesehatan. Merekrut tenaga kesehatan di era pandemi ini susah. Bayarannya mereka mungkin tinggi, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta per bulan, secara spesifik saya tidak hafal, tapi sudah termasuk tinggi dibanding ketika hal-hal tidak pandemi. Tetapi merekrutnya susah. Yang memenuhi syarat sudah susah, yang memenuhi syarat belum tentu mau, ya kan? Karena resikonya tinggi gitu. Makanya di sini juga saya panggil semua putra-putri terbaik Cilacap untuk ikut berperan. Masih ada misalnya kemarin hasil rapat terakhir itu ketika ada jenazah COVID yang positif maupun yang suspek, itu pemberlakuannya harus pemulasarannya berdasarkan protokol kesehatan, pemakamannya harus berdasarkan protokol kesehatan. Nah kemarin dibuka kesempatan untuk relawan untuk memandikan jenazah protokol COVID ini, tukang memandikan jenazah, katakanlah petugas memandikan jenazah yang dari putri, karena kita masih kekurangan. Karena syariat Islam kan jenazah putra harus dimandikan putra, jenazah putri harus dimandikan putri. Nah ini salah satu contoh, saya panggil, silakan hubungi Dinas Kesehatan bagi yang mempunyai ketersediaan untuk mendharma baktikan tenaganya dan mempunyai keahlian itu. Kalau keahlian mungkin itu bisa dipelajari dengan kursus beberapa hari, itu bisa tidak harus tenaga kesehatan. Ya itu. Bagaimana proses sidang bagi pelanggar? Apakah ada tindak lanjut setelah sidang? Sidang itu kan upaya final ya. Jadi kalau sudah disidang, keputusan hakim ada denda, ya sudah bayar denda. Nah, kalau dendanya tidak bayar, kan amar putusannya biasa begini, dihukum pidana dengan kurungan 3 hari atau denda 25.000. Ya. Kalau terpidana ini tidak membayar denda 25.000, dia harus masuk ke kurungan 3 hari. Karena atau tidak dengan, kalau dengan kan bayar denda tetap dikurung. Yang sudah seperti itu. Makanya itu tindak lanjut dari persidangan itu ya sudah terbayarnya denda yang kemudian disetorkan ke kas daerah yang sekitar 15 jutaan sampai sekarang. Nah ke depan kami akan mulai menegakkan yang protokol kesehatan di luar tidak pakai masker. Kalau yang tidak pakai masker itu kan denda maksimal 50.000. Kalau yang protokol kesehatan lainnya itu denda maksimal 50 juta. Walaupun tetap kurungannya paling lama 3 bulan. Makanya ketika saya sampaikan, ketika tadi saya ceritakan bahwa ketika PPKM kok ada yang menolak tutup, kemudian bahasa Cilacap gue ngeyel, kita bisa melaksanakan itu, menyeret ke pengadilan, didenda maksimal 50 juta atau dikurung. Tetapi sebetulnya goalnya bukan itu. Tujuan kita itu bukan memenjarakan masyarakat, bukan menindak masyarakat. Ayo, ini memang benar-benar pandemi, benar-benar pandemi, benar-benar virus itu nyata dan sekarang sudah ada di sekitar kita.
Kita tidak tahu yang hadir di sini kita terpapar atau tidak, kita sangat-sangat tidak tahu. Makanya tetap kita harus pakai protokol kesehatan. Ya. Pembatasan sosial berskala besar mulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Apakah ada rencana diperpanjang PSBB ini? Sebetulnya kita bukan PSBB ya, kita adalah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ada perbedaan lahirnya regulasi, lahirnya aturan antara PSBB dan PPKM. Kalau PSBB itu diusulkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat CQ Menteri Kesehatan, kemudian disetujui oleh Menteri Kesehatan, kemudian diberlakukan. Kalau PPKM ini adalah mendasari instruksi Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota tertentu di wilayah Republik ini yang berdasarkan evaluasi nasional membutuhkan rem, gitu, membutuhkan pembatasan untuk mengerem tingkat penularan yang sudah mengkhawatirkan, ya itu tadi sudah di atas rata-rata nasional. Ini diperpanjang atau tidak? Mudah-mudahan tidak, karena mudah-mudahan tidak. Ini keputusannya nanti ada di pemerintah pusat, dilihat dari indikator-indikator macam-macam ya, termasuk tingkat ketersediaan sarana kesehatan, termasuk tingkat positive rate, termasuk tingkat penularannya seperti itu, tingkat kesembuhan, tingkat kematian itu menjadi informasi-informasi yang diolah untuk menentukan kebijakan diperpanjang atau tidak. Karena memang kalau diperpanjang berat untuk semuanya, tapi kalau itu memang harus, ya bagaimana lagi, karena untuk menyelamatkan masyarakat lebih banyak berat, karena kita paham betul Pak Bupati, Pak Haji Tato Suwarto Pamuji memahami betul bagaimana keluhan atau derita atau para pedagang ini yang mungkin di kita juga ada keluhan seperti itu, baru buka jam 5, jam 7 suruh tutup. Tetapi hakikatnya bukan kita membatasi orang cari rezeki. Ayo memang adaptasi kebiasaan baru ini ya harus cari solusi. Mungkin dia bisa membuka website, membuka akun bisnis di WA atau apapun lah, atau apapun untuk menerobos ya halangan sekarang yang menerobos dalam arti tetap taat, tetapi bisnis tetap berjalan. Memang ini tidak mudah, makanya saya sudah membekali para anggota untuk bersabar menghadapi ini. Ya karena para anggota ini kan juga manusia biasa, mereka juga rentan terpapar. Kita juga pernah anggota kita terpapar 3 orang tapi sudah sembuh di awal-awal, bahkan karena mungkin belum safety ya. Alhamdulillah ini terakhir malah alhamdulillah sehat-sehat semua. Tapi juga itu kemarin juga tidak bergejala juga, cuma harus isolasi mandiri dan sebagainya. Ya. Terakhir ya Pak, sepatah dua patah kata atau himbauan untuk pemirsa Mudacil TV. Ya, ya saya atas nama Pak Bupati ya, atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap, atas nama juga ya pemerintah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan termasuk Forkopimda mohon izin bahwa kepada seluruh warga masyarakat untuk mematuhi tetap protokol kesehatan ini. Kemudian yang lebih penting adalah ke beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan vaksinasi bertahap ya. Dari yang pertama untuk tenaga kesehatan, kemudian ada untuk petugas publik seperti Satpol PP, tentara, polisi, kemudian masyarakat yang rentan terpapar, seterusnya sampai bahkan mungkin akan sampai 70%, bahkan mungkin lebih dari seluruh masyarakat atau rakyat Republik ini divaksin, dan itu sudah diarahkan oleh Pak Presiden Jokowi, diperintahkan bahwa itu gratis. Ini didukung ya, ini dilaksanakan. Menurut saya, pendapat pribadi saya itu sama dengan vaksin-vaksin yang sebelumnya. Dulu mungkin kita kecil pernah ya waktu SD ya, walaupun kita sembunyi-sembunyi toh akhirnya kita atau ada yang menangis, orang tuanya datang, terus akhirnya kita entah waktu itu vaksin polio, vaksin banyak lah ya ketika
Tete, kalau yang mungkin yang Putri seperti itu. Ya itu kan juga lancar-lancar saja, sehat-sehat saja, dan itu membawa kekebalan pada kita. Termasuk juga ya insya Allah ini vaksin COVID ini. Cuma mungkin perbedaannya penemuan atau produksi vaksin ini di COVID ini karena tingkat penyebaran COVID ini kan sangat cepat, sehingga proses produksi dengan wabah itu kedahuluan wabahnya gitu. Sehingga oleh karena itu marilah kita sukseskan vaksinasi ini. Saya siap divaksin gitu ya. Itu saja, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian memakai masker sering atau semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Itu aja. Terima kasih Bapak Yuliaman Sutrisno. Suatu kebanggaan untuk kami dapat berbincang dengan Bapak. Terima kasih semua pemirsa Mudacil TV yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu di episode selanjutnya di Mudacil TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.